Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali pada mata teknologi setelah minggu kemarin terhalang karena ada libur. Baik, sebelum mulai kelas hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai kelas, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Ibu mau mengingatkan dulu untuk presensi di e-learning ya. Baik, hari ini kita kembali mempelajari mata pelajaran biologi mengenai Kingdom Monera. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan Kingdom Monera berdasarkan ciri-ciri dan bentuk melalui hasil pengamatan. Diharapkan juga kalian mampu menyajikan data, ciri-ciri, dan peranan Acebacteria dan bakteri dalam kehidupan sehari-hari, dan juga diharapkan kalian mampu mengembangkan rasa keingintahuan mengenai Kingdom Monera. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Nah, udah muncul Bu. Sudah muncul ya? Sudah Bu. Sebelum kita menelaah, ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan Kingdom Monera? Saya Bu izin menjawab. Jadi, Kingdom Monera merupakan pengelompokan makhluk hidup berjeniskan Monera. Monera sendiri merupakan makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel atau uniseluler. Baik, terima kasih. Betul sekali jawabannya. Nah, Monera adalah organisme uniseluler atau organisme satu sel. Monera ini berasal dari kata moneres, dari bahasa Yunani yang berarti tunggal. Struktur makhluk hidup ini sederhana, terdiri hanya dari satu sel hidup saja. Inti selnya belum memiliki membran inti atau karyotik, sehingga disebut prokaryotik. Nah, untuk ukuran sel dari bakteri ini rata-rata panjangnya 1-10 mikrometer, rata-rata lebarnya 0,5-1 mikrometer. Apanya? Nah, selanjutnya ada struktur sel. Apakah muncul share screen-nya? Kalau Tidak. di saya tidak Ibu. Dulu ya. Apakah sudah muncul? Sudah Ibu. Nah, sudah Ibu. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini ada struktur bakteri. Di sini ada kapsul. Kapsul ini berfungsi untuk melindungi dinding bakteri dari antibodi sel inang dan berfungsi untuk menjaga sel bakteri agar tahan terhadap kekeringan. Selanjutnya juga ada dinding sel dan membran sel yang berfungsi mempertahankan bentuk dari sel bakteri ini. Dan selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat terletaknya nukleolid dan ribosom. Selanjutnya ada nukleolid. Nukleolid ini berfungsi sebagai materi genetik sel bakteri dan ribosom sendiri ini berfungsi untuk mengatur sintesis bakteri. Selanjutnya ada flagel untuk alat penggerak dari bakteri itu sendiri.
Nah, di sini juga ada pili. Pili ini berperan dalam proses reproduksi sel bakteri. Selanjutnya, perbedaan struktur bakteri. Bakteri gram positif atau peptidoglikan, perbedaan dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif ini terdapat pada bakteri gram positif memiliki lapisan dinding sel dengan peptidoglikan yang tebal. Ini ya, peptidoglikan yang tebal, dan sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan dinding sel dengan peptidoglikan yang tipis. Sampai sini apakah dapat dipahami? Saya Ibu izin bertanya, Boleh, silakan. selain perbedaan pada peptidoglikan yang sudah dijelaskan, apa ada perbedaan yang lainnya Ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya terdapat perbedaan lainnya, seperti bakteri gram positif ini menghasilkan zat warna utama dalam pewarnaan gram, yaitu gentian violet atau ungu kristal iodium. Nah, sehingga nampak berwarna ungu. Bisa dilihat ya di sini. Nampak berwarna ungu saat pengamatan dikarenakan dinding sel kelompok bakteri ini tersusun oleh sebagian peptidoglikan yang mampu mengikat zat warna dan tidak rusak saat dicuci dengan alkohol. Nah, sedangkan bakteri gram negatif itu memiliki komposisi dinding sel yang sebagian besar tersusun dari lapisan lipid, di mana sehingga pada saat pewarnaan kurang dapat mempertahankan zat warna utama, terutama saat dicuci dengan alkohol, sehingga mengakibatkan lipid rusak saat dicuci. Akibatnya, kelompok bakteri ini menampakkan warna merah pada akhir pewarnaan. Di sini ya. Ibu, Dapat dimengerti? baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada tipe flagel. Yang pertama itu ada attack. Attack ini tanpa flagel, pergerakannya dengan cara gliding, yaitu meluncur dengan lendir dalam bentuk kapsul. Contohnya itu Cyanobacteria. Yang kedua ini ada monotrick, terdiri dari satu bulu cambuk di satu sisi saja. Contohnya itu Pseudomonas aeruginosa. Yang ketiga adalah lofotrick, terdiri dari banyak bulu cambuk di satu sisi. Contohnya adalah Pseudomonas fluorescens. Dan selanjutnya ini ada amphitrick. Amphitrick ini terdiri dari flagel di dua sisi yang berlawanan, ini ya, dan ini. Contohnya Spirillum serpens. Dan yang kelima ini adalah Periphytic. Periphytic ini terdiri dari banyak flagel yang tersebar di seluruh tubuh. Contohnya adalah Escherichia coli dan Salmonella typhosa. Nah, selanjutnya ada bentuk sel dari bakteri. Bentuk sel dari bakteri secara umumnya itu terdiri dari tiga kelompok besar, yaitu kokus atau bulat. Di sini ada monokokus yang jumlahnya 1, contohnya Chlamydia trachomatis. Yang kedua Diplococcus, jumlahnya 2, contohnya Neisseria gonorrhoeae. Dan yang bulatnya ada 4, itu ada Tetracoccus, jumlahnya 4, contohnya Pediococcus cerevisiae. Selanjutnya ada jumlahnya 8, dinamakan Sakina, contohnya Thiocyacina rosea. Selanjutnya ada Streptococcus, jumlahnya banyak, contohnya Streptococcus mutans. Dan selanjutnya ada Staphylococcus, jumlahnya banyak, contohnya Staphylococcus aureus. Dan selanjutnya ada Bacillus atau basil atau batang. Ini monobasil, jumlahnya 1, contohnya Escherichia coli. Yang kedua Diplobacil, jumlahnya 2, contohnya adalah Salmonella typhi. Selanjutnya itu ada Streptobacil, jumlahnya banyak, contohnya Bacillus atrasis. Dan yang selanjutnya ada spiral, bakteri yang berbentuk spiral. Nah, spiral ini bentuknya bergelombang, contohnya Diospirillosepis floridana. Yang selanjutnya ada Spiroseta, bentuknya seperti scoop, contohnya Treponema pallidum. Yang selanjutnya ada Vibrio atau bentuknya seperti koma, contohnya Vibrio cholerae. Selanjutnya, hidup bakteri. Berdasarkan cara memperoleh makanan, cara hidup bakteri, diantaranya adalah ada bakteri autotrof, bakteri yang mensintesis makanan sendiri. Bakteri autotrof ini terbagi lagi menjadi fotoautotrof
dan chemoautotroph. Nah, fotoautotroph ini adalah bakteri yang menggunakan energi cahaya dalam penyusunan bahan organik atau fotosintesis. Pigmen fotosintesis antara lain Bacteriophyridin atau Bacteriochlorophyll atau hijau dan Bacteriopurpurin atau ungu. Chemoautotroph atau lithoautotroph adalah bakteri yang menggunakan bahan organik dalam penyusunan bahan organik atau chemosintesis. Yang kedua ada bakteri heterotroph. Bakteri yang mengambil senyawa organik dari organisme lain. Terbagi menjadi dua, ada bakteri saprofit dan bakteri parasit. Bakteri saprofit dekomposer atau pengurai sisa makhluk hidup, sedangkan bakteri parasit adalah patogen atau menjangkiti inang. Nah, ada juga berdasarkan kebutuhan oksigen dalam respirasi. Cara hidupnya antara lain ada bakteri aerob yang itu membutuhkan oksigen, contohnya bakteri-bakteri siklus nitrogen. Dan juga ada bakteri anaerob yaitu tidak membutuhkan oksigen atau fermentasi. Bakteri anaerob ini terbagi menjadi anaerob obligat, yaitu hanya dapat hidup tanpa oksigen atau oksigen racun. Contohnya Mycococcus denitrificans, Clostridium botulinum, Clostridium tetani. Dan yang kedua ada anaerob fakultatif, yaitu dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Contohnya Escherichia coli dan Lactobacillus. Nah, selanjutnya ada reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri yang pertama itu adalah pembelahan biner. Pembelahan biner ini merupakan reproduksi aseksual, cara membelah diri menjadi dua sel baru. Bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya ada reproduksi secara seksual. Salah satunya ada transformasi. Transformasi ini merupakan masuknya DNA bebas ke dalam sel bakteri. Contoh bakteri yang melakukan ini adalah Streptococcus pneumoniae. Di sini bisa dilihat ya di gambarnya, ini DNA bebas yang masuk ke dalam sel dan menjadi rekombinan. Selanjutnya, transduksi ini pemindahan materi genetik lewat perantara bakteriofaga. Contoh bakteri yang melakukan ini adalah E. coli dengan perantara bakteriofaga. Bisa dilihat ya di gambarnya. Bakteriofaga menyerang sel A, lalu virus baru dengan kromosom sel A ini masuk menyerang sel B dan terjadi rekombinan kromosom sel A dan sel B. Selanjutnya ada konjugasi konjugasi ini merupakan pemindahan atau pertukaran materi genetik secara langsung melalui kontak antar sel dengan virus. Umumnya terjadi pada bakteri gram negatif. Konjugasi ini terbagi menjadi pembelahan plasmid dan rekombinasi. Selanjutnya ada klasifikasi bakteri. Yang pertama ada Proteobacteria, yaitu merupakan filum bakteri dengan anggota yang beragam jenisnya, namun berasal dari nenek moyang yang sama. Kelas-kelas yang termasuk dalam Proteobacteria ini, diantaranya ada Alpha Proteobacteria, Beta Proteobacteria, Gamma Proteobacteria, Delta Proteobacteria, Epsilon Proteobacteria, dan Zeta Proteobacteria atau chemoautotroph. Yang kedua ada Chlamydiae, merupakan filum bakteri dengan ukuran terkecil 0,2 sampai 1,2 mikrometer dan hidup sebagai parasit. Chlamydiae ini mengalami bentuk sebagian bahan dasar di luar tubuh inang dan badan inisial di dalam tubuh inang. Selanjutnya ada Spirochetes, merupakan filum bakteri berbentuk spiral ya, dan chemoheterotroph anaerob. Spirochetes memiliki filamen aksial yang berfungsi untuk menggerakkan berputar. Dan selanjutnya ada Cyanobacteria. Cyano ini merupakan filum bakteri fotoautotroph yang sebelumnya digolongkan sebagai protista mirip tumbuhan seperti alga contohnya. Nah, sel Cyanobacteria ini memiliki struktur seperti sel tumbuhan namun prokaryotik. Sel-sel tersebut bergabung membentuk struktur filamen yang disebut homogonium atau trikoma. Nah, selanjutnya ada peran bakteri yang menguntungkan. Untuk peran di alamnya, itu contohnya ada Escherichia coli, peranannya adalah pembusuk makanan pada usus besar. Ada Rhizobium leguminosarum, pengikatan nitrogen pada akar polong-polongan. Dan selanjutnya ini bisa dibaca ya. Dan terus nitrogen juga, yang pertama ada amonifikasi dan fiksasi, ada nitratasi, dan denitrifikasi. Nah, selanjutnya peran bakteri yang menguntungkan.
ada rekayasa genetika, itu seperti nama spesiesnya itu Escherichia coli ya. Pada pembuatan insulin, bakteri Hiva thermophilic, penggunaan enzim untuk rekayasa genetika, Clostridium tetani, pembuatan serum tetanus, Agrobacterium tumefaciens, penghantar gen ke tumbuhan. Selanjutnya, bahan bakteri yang menguntungkan dalam antibiotik, nama spesiesnya Streptomyces gaesis, antibiotiknya streptomycin. Yang selanjutnya bisa dibaca saja ya. Untuk dalam pembuatan makanan ada Streptococcus thermophilus dalam pembuatan yogurt dan mentega. Ada Lactobacillus casei dalam pembuatan keju, yogurt, kefir, minuman probiotik. Dan selanjutnya ada pada biohermediasi. Nama spesiesnya itu ada Thiobacillus ferrucidans, peranannya pengurai biji besi. Bisa dilihat ya sisanya, bisa dibaca-baca lagi. Nah, yang selanjutnya ada peran bakteri yang merugikan dalam pembusukan makanan dan minuman. Di sini ada Flavobacterium yang yaitu pembusukan telur, ada Achromobacter, pembusukan telur dan daging. Selanjutnya bisa dibaca saja ya. Dan selanjutnya ada patogen pada tumbuhan. Salah satunya ada Pseudomonas cattleya, tumbuhan pada tumbuhan anggrek, dan selanjutnya ada patogen pada hewan, ada Bacillus atasis, penyakit antraks, Mycobacterium bovis, penyakit kaki dan kuku pada hewan. Yang terakhir ada bahan bakteri yang merugikan pada manusia. Salah satunya ada Salmonella typhosa ya, pada penyakit tipus, Vibrio cholera, penyakit kolera, dan Treponema pallidum pada penyakit sifilis. Bisa dibaca saja ya. Mungkin cukup sekian PPT-nya. Selanjutnya ada kuis ya. Baik, kita mulai saja ya anak-anak. Ayo dibaca soalnya dengan teliti ya. Ya, selamat ya kepada pemenang kuis. Untuk yang belum menang, tidak apa-apa. Semakin ditingkatkan lagi semangat belajarnya pada kuis selanjutnya. Baik, selanjutnya. Apakah ada yang bisa untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Saya Bu. Boleh, silahkan. Baik, menurut saya, Kingdom Monera itu merupakan pengelompokan makhluk hidup yang berjeniskan Monera. Nah, Monera sendiri itu merupakan makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel atau uniseluler. Lalu struktur selnya terdiri dari kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, plasmid, nukleolit, pili, ribosom, granula makanan, dan flagel. Lalu perbedaan pada struktur terdapat pada tebal atau tipisnya peptidoglikan. Terdapat juga beberapa tipe flagel seperti atrik, monotrik, leukotrick, amfitrik, dan perifitrik. Lalu bentuk sel sendiri secara umum terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu berbentuk fokus atau bulat, lalu basil atau batang, dan bentuk spiral. Lalu cara hidup bakteri juga berdasarkan cara perolehan makanannya itu dibagi menjadi 2, yaitu autotrof dan heterotrof. Sedangkan berdasarkan kebutuhan oksigennya adalah aerob dan anaerob. Lalu reproduksi bakteri itu terdiri dari seksual dan aseksual. Terdapat juga 4 klasifikasi bakteri, di antaranya Proteobakteri, Chlamydiae, lalu Spirochetes, Cyanobacteria, dan Cyanobacteria. Lalu peran bakteri yang menguntungkan di antaranya terdapat pada rekayasa genetik, pembuatan makanan, antibiotik, dan bioremediasi. Sementara peran bakteri yang merugikan terdapat pada pembusukan makanan dan minuman, patogen pada tumbuhan, patogen pada hewan, dan patogen pada manusia. Mungkin cukup segitu saja yang dapat saya simpulkan. Baik, terima kasih kepada Mutia yang telah menyimpulkan pertemuan hari ini. Untuk tugasnya seperti biasa ya, membuat resum dan buatlah kelompok, lalu buatlah poster mengenai ciri dan peran bakteri sekreatif mungkin. Mungkin Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa presensi untuk yang belum. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.